kaitannya sama lembaga legislatif. Kalau di lembaga legislatif itu juga ada persoalannya sendiri nih gitu kan, memang beda-beda ya di tiap lembaga politik itu punya khas masing-masing lah persoalannya gitu. Kalau di lembaga legislatif kita juga sejak lama ya mendorong keterwakilan perempuan di sana gitu, karena kan memang angka kritis 30% itu untuk pengambilan kebijakan ya, supaya lebih bisa mengakomodir kepentingan perempuan gitu. Nah, tetapi setelah kita melakukan banyak pengawalan, advokasi gitu, terus juga mendorong keterwakilan perempuan, memang pada akhirnya sekarang cukup lumayan ya, 20,8% Nasional. di tingkat nasional gitu. Ya lebih tinggi daripada di periode yang lalu di tingkat nasional gitu ya. Daripada 2014 tuh lebih tinggi di 2019. Kita nggak tahu nanti 2024 seperti apa gitu. Untuk dari pencalonan sih sebetulnya udah relatif baik ya. Udah 40% lah kita rata-rata perempuan yang dicalonkan gitu ya oleh partai politik. Tapi dari keterpilihan memang masih sangat rendah gitu. Selamat datang di Kopel TV bersama saya Nurul. Kali ini kita bakalan ngomongin pemilu, khususnya mewawancarai peneliti Puskapol UI. Nah, deket-deket pemilu ini, apa sih yang dilakukan Puskapol UI? Yuk kita ketemu langsung dengan Delia. Halo, tadi apa namanya? Sahabat Kopel. Oke, halo, selamat siang Mbak. Selamat siang teman-teman sahabat Kopel. Boleh dijelasin secara singkat apa sih Puskapol UI itu? Oke, jadi kalau kita bicara Puskapol, ini teman-teman lagi ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Nah, Puskapol itu adalah salah satu unit kajian yang ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia. Nah, kita biasanya melakukan banyak aktivitas penelitian. Selain penelitian yang sifatnya akademik, kita juga melakukan aktivitas penelitian untuk mempengaruhi kebijakan gitu ya. Terus juga melakukan agenda-agenda advokasi, pelatihan. Ya, secara generalnya itu kita melakukan tridharma perguruan tinggi gitu lah ya, penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat gitu. I see. Dan pastinya mendekati pemilu ini banyak yang dikerjain ya. Ya, tentunya gitu ya. Tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik. Tahun-tahun politik. Aha. Nah, boleh tahu nggak, terutama dengan isu keterwakilan perempuan ya, gimana tuh untuk penyelenggara pemilu di Indonesia? Ya, jadi memang salah satu concern isu di Puskapol itu selain tentang demokrasi gitu ya, terus juga pemilu, termasuk di dalamnya isu tentang keterwakilan perempuan. Nah, Puskapol sudah sejak lama gitu membahas, mengawal isu keterwakilan perempuan, mulai dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif gitu, dan sekarang sedang melakukan aktivitas mengawal keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu gitu. Nah, Puskapol sendiri sekarang tuh lagi ada program namanya program She-Leads Indonesia 2023. Ini adalah kelanjutan dari program She-Leads sebelumnya di tahun 2021. Kalau dulu kita mengawal seleksi perempuan, seleksi penyelenggara pemilu di tingkat nasional. Nah, untuk tahun ini kita mengawal seleksi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Gitu Mbak. Jadi karena kan gini ya, kalau kita bicara soal keterwakilan perempuan, kenapa sih jadi penting isunya gitu ya? Karena demokrasi itu kan setara ya. Demokrasi itu memberikan partisipasi yang sama bagi laki-laki ataupun perempuan. Bahkan kalau kita merujuk pada undang-undang pemilu, itu sudah ada gitu ya amanatnya untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% gitu ya. Jadi itu adalah amanat undang-undang gitu, dan dibuat oleh para pemangku kebijakan yang ada di parlemen itu sendiri gitu. Jadi itu harus dipatuhi gitu ya.
sekalipun misalnya di tingkat nasional itu juga belum tercapai ya 30% keterwakilan perempuan, tetapi di level provinsi dan kabupaten kota itu harusnya menjadi evaluasi dan bisa didorong lagi lebih banyak perempuan untuk hadir di lembaga-lembaga politik, termasuk di dalamnya adalah lembaga penyelenggara pemilu, karena lembaga penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang krusial di dalam konteks kepemiluan. Gitu ya. Karena lembaga penyelenggara pemilu itu seperti wasit gitu ya, untuk menghasilkan para pemimpin-pemimpin politik. Jadi perspektif lembaga penyelenggara pemilu juga harus inklusif supaya menghasilkan proses pemilu yang inklusif juga. Betul gitu. sekali. Nah, mau tahu nih gimana nih perkembangan keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu? Apakah secara umum ada peningkatan atau bagaimana? Iya. Nah, kalau untuk keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di tingkat nasional kemarin itu hanya ada 1 perempuan di tingkat nasional untuk KPU RI dan juga 1 orang perempuan untuk Bawaslu RI gitu, dan keduanya itu adalah alumni program Shilit juga gitu. Ya. Nah, untuk di tingkat provinsi sama kabupaten kota itu rata-rata itu di bawah 20%. Rata-rata di bawah 20%. Apalagi kabupaten kota itu sekitar 17%-an gitu. Jadi memang masih sangat rendah sekali gitu. Dan ini sebenarnya belum jadi isu yang menyita perhatian publik sih gitu. Jadi untuk media-media juga sebetulnya masih belum bisa mengangkat isu ini ke permukaan gitu ya, karena sekarang kan seperti yang kita ketahui juga isu tentang pemilu itu ada banyak. Ada isu tentang penundaan pemilu, ada isu tentang integritas penyelenggara pemilu gitu ya, termasuk isu rekrutmen ini jadinya bersaing dengan isu-isu lain gitu ya, dengan isu penundaan pemilu gitu ya, dan isu integritas pemilu. Soalnya penyelenggara pemilu kan sekarang juga lagi gonjang-ganjing ya, dalam beberapa kasus gitu. Nanti kita akan masuk ke situ. Sebelumnya kita mau tahu nih, dari aspek kesiapan perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu itu seperti apa, dan mungkin ada faktor yang memang mereka, apa sih yang perlu didorong biar mereka tertarik untuk mengikuti ini gitu. Iya, jadi kalau dari riset Puskapol itu banyak ya kendala yang dihadapi oleh perempuan sebenarnya, apalagi dari sisi startnya perempuan itu masuk dalam dunia politik aja udah beda sama teman-teman laki-laki ya. Kalau laki-laki kan lebih dulu ya masuk dalam dunia politik gitu. Kita belakangan, makanya kenapa harus ada kebijakan afirmasi yang mendorong supaya startnya itu barengan gitu ya. Kompetisinya tuh barengan, nggak bisa kompetisi bebas gitu. Karena kan perempuan punya kendala tadi. Kompetisinya bersamaan itu maksudnya gimana? Maksudnya dia itu setara dulu gitu, dari sisi pengalaman, kompetensi gitu, itu disamakan dulu garis startnya. Karena kan secara historis laki-laki itu udah lebih banyak masuk di dalam dunia politik. Ke partisipasi perempuan itu kan baru belakangan sekarang didorong gitu ya. Baru ada kebijakan afirmasi di sekitar tahun 2004 itu yang mendorong perempuan untuk bisa lebih banyak hadir di dalam lembaga-lembaga politik gitu, karena ada kebijakan afirmasi itu. Tapi sebelum itu kan belum ada gitu ya kebijakan-kebijakan yang mendorong perempuan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tiba-tiba nih banyak kemudian bukan hanya di penyelenggara pemilu ya, mungkin itu terjadi, tapi mungkin di dinasti politik yang tiba-tiba misalkan mencalonkan istrinya menjadi caleg atau apa, itu sebenarnya nggak bisa disalahin juga atau gimana sih sebenarnya kalau misalkan dari perspektif historinya gitu, atau gimana di penyelenggara pemilu apakah juga sama terjadi seperti itu? Kalau sebetulnya gini, kalau di lembaga penyelenggara pemilu kebanyakan orang-orang yang akan ikut seleksi itu adalah orang-orang yang punya pengalaman sebenarnya dalam konteks kepemiluan. Kayak misalnya untuk yang daftar di tingkat provinsi itu biasanya mereka yang pernah terlibat sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Which is mereka punya pengetahuan gitu tentang kepemiluan. Ini kan tinggal bagaimana sebenarnya mereka bersaing gitu ya di dalam kompetisi gitu berdasarkan tahapan-tahapannya, kayak misalnya dari sisi administrasi kayak gimana, dari sisi psikotesnya gimana, kesehatannya gimana, CAT-nya gimana gitu ya, terus juga wawancaranya seperti apa. Tapi secara general perempuan sebetulnya sudah punya kapasitas yang juga
mumpuni gitu ya, apalagi program Shield sendiri kan punya training ya buat mereka yang terpilih untuk jadi peserta itu untuk diberikan pelatihan gitu dari sisi materi gitu ya, secara kepemiluan, materi tentang kepercayaan diri juga gitu, itu diberikan gitu kepada perempuan. Jadi dari sisi kapasitas harusnya perempuan tidak kurang baik gitu ya daripada laki-laki gitu, karena pengalaman penyelenggara pemilu juga mereka punya, lalu juga materi juga bisa dipelajari gitu ya. Nah cuma ini soal perspektif yang menjadi kendala gitu. Kayak misalnya tim seleksinya, tim seleksi itu belum sepenuhnya punya perspektif keadilan gender gitu. Lalu juga dari KPU RI-nya juga belum secara serius banget untuk mengimplementasikan kebijakan afirmasi ini gitu. Padahal kan sebetulnya ini adalah amanat undang-undang tadi kan, kayak gitu. Jadi ini persoalan perspektif timsel kan harusnya ketika misalnya dalam proses seleksi nih ada berapa orang, harusnya tetap memperhatikan keterwakilan perempuan gitu ya. Karena kan itu udah jadi bagian, jadi di setiap tahapan harusnya memperhatikan keterwakilan perempuan itu kayak gitu. Jadi lebih kepada kalau saya melihatnya, kalau di penyelenggara pemilu ya, kendalanya itu ada di perspektif dari stakeholdersnya, timselnya, terus juga KPU RI-nya dalam konteks ini gitu. Kalau dari sisi kapasitas relatif nggak ada persoalan gitu ya. Banyak juga teman-teman perempuan yang CAT-nya tinggi gitu. Dan tes-tes yang lainnya juga bagus gitu ya. Ini soal keberpihakan. Dan kendala lain yang paling urgent adalah soal dalam proses seleksi ini yang kuat juga adalah politik alokasi atau politik rekrutmen. Bagaimana ada kepentingan-kepentingan dari seperti misalnya organisasi masyarakat untuk mendorong orang-orang mereka gitu ya untuk masuk di dalam lembaga penyelenggara pemilu yang akhirnya mengorbankan keterwakilan perempuan yang mana itu adalah amanat undang-undang. Jadi sekarang lebih kepada keterwakilan organisasi mana nih gitu. Oh gitu. Tuh, keterwakilan organisasi mana. Dan itu sebetulnya fenomena yang muncul bahkan sejak di level nasional gitu. Bukan cuma level nasional, provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkatan ad hoc. Itu juga masih sangat kental sekali aspek-aspek politik rekrutmennya gitu. Bagaimana jatah-jatahan. Tapi trennya udah mulai naik ya sih Mbak? Apanya tren? Tren mewakilkan, mencalonkan perempuan. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya. Enggak juga sih, sebenarnya ya? masih stagnan gitu ya. Kita masih stagnan. Meskipun banyak perempuan-perempuan yang mendaftar sekarang lebih banyak gitu ya. Oh, yang daftar tapi udah lebih banyak. Lebih banyak, kesadaran lebih tinggi gitu ya. Terus pengetahuan kapasitasnya sudah semakin baik. Tapi nih sekarang dicampuri dengan kendala-kendala politik rekrutmen, terus juga perspektif timsel. Timselnya juga ada beberapa yang ternyata punya afiliasi juga gitu ya. Nah ini yang sebenarnya mengkhawatirkan bisa menghambat, karena gini Mbak, kita seringkali dapat informasi ini beberapa daerah udah ada nama yang keluar, padahal proses seleksinya belum selesai, tapi udah ada nama-nama yang udah dicaplok ya? Iya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sebetulnya bisa merusak tatanan demokrasi kita ya, merusak kepercayaan publik juga terhadap proses seleksi gitu ya, terhadap penyelenggara pemilu gitu, dan itu yang kita khawatirkan sebenarnya gitu. Dan jangan sampai perempuan itu jadi korban gitu ya di dalam proses seleksi yang seperti itu gitu. Pencaplokan itu ya, yang marak gitu. Apalagi dengan adanya isu penundaan pemilu. Nah, itu kan orang semakin bergeser tuh. Isunya ke sana, totalnya ini ditinggalin gitu ya. Padahal banyak yang caplokan-caplokan. Atau apakah ada masalah lain gitu? Iya, nah itu kalau untuk lembaga penyelenggara pemilu ya. Tadi kaitannya sama lembaga legislatif. Kalau di lembaga legislatif itu juga ada persoalannya sendiri nih gitu kan. Memang beda-beda ya. Di tiap lembaga politik itu punya khas masing-masing lah persoalannya gitu. Kalau di lembaga legislatif kita juga sejak lama ya mendorong keterwakilan perempuan di sana gitu, karena kan memang angka kritis 30% itu untuk pengambilan kebijakan ya, supaya lebih bisa mengakomodir kepentingan perempuan gitu. Nah, tetapi setelah kita melakukan banyak pengawalan, advokasi gitu, terus juga mendorong keterwakilan perempuan, memang pada akhirnya sekarang cukup lumayan ya, 20,8% nasional, di tingkat nasional gitu.
ya lebih tinggi daripada di periode yang lalu di tingkat nasional gitu ya. Daripada 2014 tuh lebih tinggi di 2019. Kita nggak tahu nanti 2024 seperti apa gitu. Untuk dari pencalonan sih sebetulnya udah relatif baik ya, udah 40% lah kita rata-rata perempuan yang dicalonkan gitu ya oleh partai politik. Tapi dari keterpilihan memang masih sangat rendah gitu. Meskipun sudah ada 20,8%, tadi yang Mbak sampaikan itu studi kita di Puskapol itu menunjukkan memang 41%-nya itu adalah orang-orang yang terlibat atau yang dekat dengan kekerabatan lah ya. Mereka yang ada di wilayah kerabat politik atau oligark gitu. Nah ini juga sebetulnya jadi catatan ya untuk kita gitu ya dalam mendorong keterwakilan perempuan. Nah tetapi kita juga perlu lihat bahwa perempuan-perempuan yang dekat atau punya kekerabatan politik gitu dengan elit itu nggak semata-mata selalu kita cap negatif ya. Gitu. Ada banyak juga orang-orang yang misalnya awalnya dari artis gitu lalu jadi politisi, ternyata mereka bisa bekerja dengan baik gitu. Contohnya misalnya Mbak Rieke Diah Pitaloka misalnya ya, dia perempuan, dia dari artis gitu, tapi dia belajar dan dia menguasai isu dan dia sekarang banyak speak up gitu ya soal tenaga kerja gitu. Jadi sebetulnya orang bisa belajar untuk menjadi politisi, tetapi harusnya belajar itu kan sebelum kontestasinya gitu ya, bukan pasca kontestasi gitu. Kayak Mbak Nurul Arifin. Iya gitu ya, ada banyak sebetulnya kayak Mbak Sarasvati di Partai Gerindra, ada banyak perempuan-perempuan yang mereka adalah bagian dari oligark gitu ya, atau punya kekerabatan dengan elit politik, tetapi mereka sebetulnya punya concern dan punya kapasitas juga gitu ya di dunia politik. Itu juga banyak. Jadi kita nggak semata-mata ketika ngelihat ya 41% punya kekerabatan dengan elit politik lalu kita cap semuanya negatif, nggak juga gitu ya. Betul itu menjadi catatan kritis untuk keterwakilan perempuan bahwa sebetulnya kebijakan afirmasi itu diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang punya hambatan secara struktural gitu ya, punya hambatan material gitu ya, punya hambatan sosial dan lain sebagainya. Tapi punya potensi. Tapi punya potensi, mereka sudah banyak berkiprah gitu ya di dunia politik, punya concern issue. Mereka juga sudah lama berjuang gitu ya, misalnya sebagai aktivis gitu dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang harusnya memanfaatkan kebijakan afirmasi tadi gitu, tapi kemudian kebijakan afirmasi dimanfaatkan oleh elit gitu ya. Nah, jadi memang itu sebagai catatan untuk keterwakilan perempuan, tetapi kita perlu berhati-hati juga, nggak semua orang yang terlibat atau yang punya kekerabatan itu selalu negatif gitu. Baik, terakhir nih Mbak, proyeksi ke depan kira-kira bagaimana untuk keterwakilan perempuan? Nah, kalau proyeksi ke depan kita harapkan sebetulnya di 2024 baik itu di penyelenggara pemilunya itu tentu harus meningkat dong gitu ya. Kita harus bisa memenuhi amanat undang-undang kita gitu ya. Minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Begitupun di lembaga legislatif gitu ya. Itu juga kita harus sama-sama mendorong bagaimana perempuan-perempuan berkualitas, dan saya yakin banyak banget. Tinggal bagaimana sebetulnya partai politik itu bisa mendorong orang-orang yang potensial, perempuan-perempuan potensial, video ini mendorong perempuan potensial untuk bisa ikut serta gitu. Sebagai anggota legislatif kayak gitu. Jadi penyelenggara pemilu. Gitu. Jadi harapannya lebih banyak perempuan masuk dalam dunia politik, berkiprah dan bisa berkontribusi untuk kepentingan perempuan dan juga isu-isu yang inklusif gitu. Baik, terima kasih sekali Mbak Delia atas waktunya. Itulah tadi perbincangan kita sama Mbak Delia untuk keterwakilan perempuan. Jadi perempuan jangan ragu, apalagi kalau udah punya track record, daftar aja. Pasti bisa. Iya, perempuan pasti bisa. Pasti bisa. Oke, ketemu lagi di sesi selanjutnya. Bye.